Kalau Anda itu mau melihat ibadahnya seseorang, lihatlah hasilnya, bukan lihat caranya dia beribadah. Yang baca kunut dan tidak baca kunut, lihat hasilnya, pribadinya mereka itu bagaimana sikapnya, akhlaknya bagaimana. Nah, itu hasil dari ibadahnya. Kalau punya cara ibadah mereka meskipun berbeda, itu semua bentuk sekolah, ibadah sekolah. Jadi ibadah syariat ini ibadah sekolah untuk membentuk akhlak umat Islam ini menjadi sempurna. Jadi mereka sholat tidak pakai kunut, lihat dulu hasilnya, akhlaknya bagaimana. Yang sholat, yang pakai kunut, lihat hasilnya mereka itu, pribadinya bagaimana yang sholat seperti itu. Jadi ibadah apapun itu untuk membentuk akhlak kepribadian yang sempurna, sesempurna Nabi. Jadi Islam itu mau membentuk kepribadian yang menjadi manusia sempurna, sesempurna Rasulullah. Jadi kalau tidak punya tujuan beribadah ingin sesempurna Rasulullah, itu salah, karena banyak melenceng ke dosa-dosa. Karena tujuan Nabi ini beribadah untuk membentuk akhlak manusia ini supaya tidak liar, terikat dalam satu baris, yaitu akhlak Nabi, akhlak Rasul, berjiwa Allah, nasibnya ya. Itu tujuan agama, manfaat agama. Jadi perbedaan-perbedaan ibadah itu jangan jadikan suatu hal yang merujuk pada permusuhan. Itu salah besar. Itu beragama seperti itu salah besar. Oke, baiklah ya. Nampaknya ucapan kamu ini mengarah pada sesuatu yang bisa saya terima. Apa namanya? Walaupun saya masih belum begitu ataupun asing bisa mendengarnya ya. Kalau ibadah ini sekolah. Karena kalau bagi saya sekolah ibadah ini tetap suatu suatu ritual bahwa kita ini melakukan ketaatan kepada Allah ya, katakanlah penyembahan gitu ya, ibadah ini kepada Allah sebagai bukti bahwa kita ini tunduk. Dan kalau bisa membentuk pribadi yang bagus ya, memang saya setuju sih, karena dengan kita tunduknya kepada Allah ini, kita akhirnya berusaha mengerti apa yang dikehendaki oleh Allah. Dikehendaki oleh Allah itu yaitu kita itu harus senantiasa memperbaiki dan memperbaiki gitu ya. Jadi kalau mau dipersamakan lah ya, ataupun dimiripkan dengan sekolah, sepertinya sekarang saya mulai bisa memahami cara ataupun saya bisa menerima secara saya pribadi nih pendapat dirimu ini. Cuma saya bertanya sekarang, kamu sendiri ibadahnya bagaimana? Dan sejauh apa kamu telah mencapai prestasi dengan pemahaman kamu tersebut ini, sehingga kamu bisa bisa membuktikan bahwa klaim ataupun rumusan definisi yang kamu pahami atau yang kamu dapatkan ini telah mampu kamu realisasikan ya. Sejauh mana kamu merealisasikan dengan pemahaman seperti ini? Jadi kamu itu ibadahnya sekarang itu bagaimana, dan akhlak seperti bagaimana yang telah kamu capai? Boleh nggak kamu jelaskan? Islam itu bukan nama agama. Islam itu sebuah kalimat, terjemahnya adalah jalan keselamatan. Al yauma akmaltu lakum dinakum
lakum dinukum. Pada hari ini telah aku sampaikan firman terakhir sebagai penutup dari kitab suci bagimu. Wa atmamtu alaikum nikmati, maka cukuplah firman ini ya segini ini, jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurangi. Kan begitu. Wa raditu lakumul Islam Madinah, dan aku sudah ridho bahwa jalan keselamatan yang aku turunkan ini itu sebagai pedoman agamamu. Jadi Tuhan sudah ridho bahwa jalan keselamatan yang kitabnya Al-Quran itu juga menjadi agama di muka bumi. Jadi Islam itu bukan nama agama. Jadi kalau kamu menyebut dirimu, saya penganut agamanya apa gitu kan, saya pengikut Nabi Muhammad gitu, atau saya penyembah Allah, atau saya pengikut kitab Al-Quran dan sunnah Nabi, atau saya pengikut agama yang diturunkan di Mekah dan Madinah, atau yang diturunkan di Arab. Begitu juga bisa gitu. Jadi nama agama itu bisa dengan nama sembahannya, agama Allah, agama dewa ya. Bisa dengan nama nabinya, agama Konghucu, agama Zoroaster, agama Muhammad gitu bisa. Kalau nama sembahnya itu agama Kristen, itu contohnya agama Kristen itu nama Kristus, itu nama Tuhannya itu Kristus, maka di penyebutnya disebut Kristus. Ada juga agama Taurat, agama Injil, agama Al-Quran, agama berdasarkan kitab sucinya kan, agama Weda, agama Tripitaka gitu. Agama juga bisa dinamakan berdasarkan tempat turunnya. Agama yang turunnya di Arab ya agama Arab, agama yang turunnya di India, agama India, agama yang turunnya di Jawa ya agama Jawa, agama yang turunnya di Israel ya namanya agama Israel, yang kemudian terpecah menjadi dua, yaitu agama Yahudi dan ajaran Samaria kan begitu. Ajaran agama yang dulu diturunkan di negara Helenisme ya namanya agama Helenisme. Harus paham seperti itu. Baik. Sekarang saya tanya, kamu di KTP apa agamanya? Pengikut Nabi Muhammad atau jalan keselamatan atau apa? Kalau kamu di KTP tertulis Islam, kamu usul ya, minta diganti. Yang namanya terjemah Al-Quran itu kadang-kadang penterjemah itu punya misi. Makanya jangan terpatuh kepada terjemahan yang ada di Al-Quran itu, tapi gunakanlah otakmu, gunakan otakmu secara normal. Mana mungkin sih Tuhan membatalkan agama-agama yang sudah ada? Pertama, buktinya umatnya juga di muka bumi itu masih jutaan, masih puluhan juta, bahkan ada yang ratusan juta di muka bumi. Buktinya juga tidak berhasil Al-Quran itu menjadi satu-satunya agama di muka bumi, itu ternyata juga nggak berhasil gitu. Jadi tidak mungkin Tuhan kok membuat kitab suci kok gagal, itu nggak mungkin. Jadi Anda harus punya kesimpulan, sudah 1500 tahun. Katakan dulu tahun 571 Masehi Nabi Muhammad jadi Nabi, tahun 610 Nabi Muhammad 571 Nabi Muhammad lahir, tahun 611 Nabi Muhammad jadi Nabi, sampai 632 ya, itu Nabi Muhammad jadi Nabi sudah 1500 tahun kurang sedikit lah ya. Itu belum berhasil menghilangkan agama lain. Jadi tidak mungkin arti dari Al-Quran itu untuk semua manusia itu nggak mungkin, karena juga tidak terpenuhi. Bahkan sampai sekarang itu pengikut Muslim di dunia itu masih di bawah 15%. Total dari manusia yang ada itu masih di bawah 15%. Mayoritas masih Kristen. Jadi tidak mungkin gitu. Karena apa? Buktinya juga nggak terbukti di dunia gitu. Buktinya masih banyak sekali penganut agama lain yang eksis di muka bumi, dan mereka juga makmur dan sejahtera, kalau berdoa juga dikabulkan juga gitu kan. Memang
keberhasilan itu apa sih? Ya, keberhasilan itu apakah harus sesuai dengan apa yang kita maui, atau keberhasilan itu kita itu menyampaikan telah apa namanya telah menyampaikan, ya. Kalau sekarang nih kamu ya misalnya dipesen sama temen kamu ya di jalan ya, di dalam satu rumah, tolong itu bapakku sudah sampai sana, tolong ya, kata kata teman kamu nih, tolong beritahu ini bapak pulpennya ketinggalan gitu ya. Nih, nah pas kamu ketemu sama bapaknya teman kamu itu, kamu bilangin, Pak, kata anak bapak pulpennya ketinggalan, bapak harus balik lagi, kata anak bapak. Nah terus kata si bapak ini misalnya, enggak, biarin aja lah, apa kamu harus marah? Dan apa kamu gagal? Karena si bapak ini kok nggak mau balik lagi. Apa tugas kamu hanya menyampaikan saja? Soal si bapaknya mau kembali ngambil pulpennya ataupun tidak ngambil pulpennya, itu hak dirinya. Tugas kamu hanya menyampaikan saja. Atau sebaliknya, si bapak ini, oh iya saya balik lagi, terus kamu marah. Gak usah balik, Pak. Terus saja, pulpen saja kok. Buat apa bapak pulpen saja kok mesti harus balik lagi? Apakah kita harus marah kalau si bapaknya itu mengambil sikap seperti yang dimaui anaknya? Dia balik lagi. Jadi tugas kita bukan mengatur mereka, tugas kita itu hanya menyampaikan. Soal mereka mau dan tidak mau itu hak pilih mereka. Demikian juga menyampaikan agama ini. Jangankan kita, kok Allah saja juga bisa dikatakan gagal. Tapi apakah pantas Allah akan kita katakan gagal? Apa Allah gagalnya kalau kita mau katakan gagal? Allah kan memerintah. Kata ya, wa id qala rabbuka, apa itu? Fasajadu, bersujudlah ya, ila iblis, kecuali iblis yang tidak mau sujud. Apakah iblis tidak mau sujud ini suatu kegagalan Allah? Ya, ini Allah saja ini bisa gagal ini kalau masalah begini. Gak mau kok iblis disuruh oleh Allah ini. Lantas kita sekarang ditargetkan harus membuat orang itu seperti maunya apa yang disampaikan dalam isi penyampaian. Soal orang mau dan tidak maunya itu hak diri orang tersebut ya. Jadi bukan masalah gagal dan tidak gagalnya. Masalahnya kita ini sudah amanat belum? Sudah melaksanakan belum? Kalau target keberhasilan itu tidak lagi beban kita. Lah yang menulis KTP itu Islam itu kan karena pemerintah, bukan dari Tuhan. Jadi KTP itu kan cuma analisa manusia. Oh ini namanya Islam, oh ini namanya Kristen. Ini kan masih analisa manusia, bukan analisa dari Tuhan gitu. Kok bang KTP-mu tulisan agamanya apa? Islam itu jalan keselamatan, dan semua agama itu masuk dalam kategori jalan keselamatan. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama dina itu kata jamak dari dinu. Bil Islam, inna dina indallah, sesungguhnya milik yang maha kuasa. Inna dina indallah, milik. Indah itu bukan di sisi milik. Inna dina indallah, milik Allah. Hil, dan itulah Islam, jalan-jalan keselamatan. Jadi agama-agama ya baik Kristen, baik Hindu, baik Buddha, itu semua itu jalan-jalan keselamatan. Kalau jalan keselamatan yang Nabi Muhammad tawarkan, ada seorang bertanya, ya Rasulullah, jalan keselamatan yang kamu tawarkan gimana sih? Oh, jalan keselamatan yang aku tawarkan adalah angtasatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalimat kesaksiannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa yuqimu sholata, dan ibadah ritualnya berupa sholat. Wa tasumma ramadhana, dan melaksanakan puasa di hari Ramadan. Wa tutiya zakata, dan mendirikan zakat, melaksanakan zakat. Wa taqujal baita in istata'a ilaihi sabila.
pergi haji sana di Mekah sana kalau punya biayanya kan. Itu ciri-ciri agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu seperti itu. Itu maksudnya, Nabi Muhammad, jalan keselamatan yang kamu tawarkan tuh gimana, perbedaan dengan agama lain gimana sih, kan begitu. Oh gini, kalau jalan keselamatan yang aku tawarkan adalah pertama syahadatnya atau baptisnya atau kalimat kesaksiannya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kalau agama lain kan kesaksiannya beda, ibadahnya berupa sholat dan puasa gitu. Kalau agama lain kan sholat bukan begitu caranya, puasa mungkin beda-beda juga caranya kan gitu. Terus waktu itu ya zakat dan memberi nafkah kepada orang-orang yang baru memerlukan, sama kiblatnya di Mekah, watakau jabauta ini stabiti hasil azab, ya pergi hajinya ke Mekah bukan ke Israel kan begitu. Pergi hajinya bukan ke Yunani, bukan ke Romawi kan gitu, bukan ke Roma gitu. Bedanya di situ. Yang kamu sampaikan itu formanya benar atau tidak, itu yang harus kau pikir. Jadi karena di Indonesia ada firman Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika ya berbeda-beda, tapi tetap satu juga. Sopo sih? Apa kowe paham sih? Sopo Buddha, sopo Wisnu? Itu kan ada sambungannya itu. Bhinneka Tunggal Ika itu. Apa kamu paham sih siapa Buddha, siapa Wisnu? Itu ada sambungannya begitu. Jadi itu sebetulnya masalah agama. Bhinneka Tunggal Ika itu. Apa kowe iso mbedake sih? Apa kowe iso paham sih? Sopo Buddha, sopo Wisnu? Jadi apa kau paham sih Tuhannya ini Tuhannya agama itu? Maka tanhana dharma mangura. Jadi tidak mungkin ada dharma itu yang berbeda. Ya semua ajaran agama itu yang mengajarkan kebaikan. Ya baik itu Hindu, baik itu Buddha, ya sama aja mengajarkan kebaikan. Maksudnya begitu. Makanya ketika Muslim datang di Indonesia, di Nusantara ya diterima agama juga kan gitu. Kristen datang ke Nusantara ya diterima juga, sama-sama agama, ayolah kita hidup sama-sama. Tetapi di sini di Muslim ini betul-betul ini hanya menilai agama dia yang benar aja gitu. Yang lain dinilai agama yang sudah kata luar harus ditinggalkan. Ya nggak mau lah orang Jawa masa disuruh pergi haji ke Mekah sana. Orang Mekah juga nggak mau pergi haji ke Indonesia kan gitu. Emangnya orang Mekah sana mau pergi haji ke Jawa, ke Prambanan atau ke Borobudur situ, pergi hajinya nggak mau kan? Kamu kadang-kadang bisa juga hafal pada ayat-ayat ya. Nah, lantas pesan kamu ini apa? Ya, inna dina indalil Islam, kamu artikan itu bukan agama tetapi jalan keselamatan. Oke, aku ikuti mau kamu ya. Terus pesan kamu apa? Ya, pesan kamu itu bahwa semua agama ini dibenarkan, ya. Kristen juga benar menurut caranya, pasti juga akan sampai juga oleh Allah diterima. Demikian juga dengan Hindu dan yang lain-lain. Kalau begitu, Nabi pun dahulu salah dong. Kenapa Nabi itu menghilangkan berhala-berhala? Orang yang menyembah berhala itu juga menurut mereka itu beragama itu. Mereka itu dengan menyembah berhala itu, bagi mereka itu agama mereka. Ya, kenapa sama Nabi diperangi dan diarahkan untuk berubah? Ya, kenapa Nabi sampai terjadi peperangan dengan bangsa Yahudi kemudiannya? Ya, dan akhirnya Nabi mempersiapkan perang dengan bangsa Romawi. Nabinya keburu tapi kan diteruskan oleh Umar, dan Umar memenangkan di dalam perang Yarmuk menghadapi pasukan Romawi, dan melanjutkan Umar setelah itu menyerang kepada Persia sehingga Persia bisa dikalahkan juga ya. Nah, apakah Nabi awalnya ini memberantas
penyembahan kepada berhala ini suatu sikap yang kata kamu ini melanggar? Karena mereka itu juga itu jalan keselamatan. Menurut mereka itu menyembah berhala ini jalan keselamatan. Berhala ini dalam pandangan mereka itu memberi kekuatan, memberi keberhasilan. Ya, mereka meyakini dengan berhala ini mereka itu merupakan jalan yang membawa mereka itu mendapatkan kebahagiaan. Sehingga saat Nabi membawa Islam ini mereka pun memerangi, ya. Sehingga akhirnya Nabi pun berperang itu karena diperangi oleh mereka. Mereka terganggu oleh Nabi yang menjelaskan bahwa yang harus disembah itu bukan berhala tapi Allah. Nah, sekarang Nabi menjelaskan demikian, apa pendapatmu? Apakah Nabi ini sudah tidak toleran? Kalau Yudo itu saya sudah hafal orangnya dari dulu. Dia itu cuma menggiring opini sendiri. Dia kadang ngasih pertanyaan sendiri, dijawab sendiri. Dia Yudo itu kan dulu saya sudah kenal di grup, tidak bisa diskusi Yudo itu. Sudah kemana-mana ya gitu Yudo itu. Makanya kalau mau belajar diskusi, bertanya, dijawab, jawaban dipertanyakan lagi, pertanyaan lagi, dijawab lagi, sampai benar-benar menemukan titik dari permasalahan yang menjadi pertanyaan menjadi polemik pertanyaan di dalam suatu pembahasan. Itu namanya orang diskusi. Diskusi kok ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, tidak jelas.